You got a week to find this Whistler guy. Sarah and LJ, they both died. What's up team, selamat datang di channel kita, Channel Time Review, di mana kita akan membahas review alur cerita dari berbagai film. Kali ini kita akan melanjutkan episode kelima dari serial film Prison Break season ketiga. Bagi teman-teman yang belum melihat episode sebelumnya, bisa cek langsung di channel ini ya. Sebelum memulai, alangkah baiknya bagi teman-teman untuk support kita dengan subscribe channel Time Review dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya dari channel ini. Oke tim, tanpa basa-basi, langsung saja ke intronya. Scene dimulai pada malam hari di penjara, di mana Michael mencoba memberi makan ke seekor tikus dengan membuang makanan keluar penjara. Namun yang terjadi belum lama dari itu, polisi penjaga menembak tikus tersebut. Michael pun seketika itu merasa harus lebih waspada lagi. Keesokan paginya, di saat Mahon dan Michael berbincang mengenai rencana mereka, ada seorang napi baru yang masuk dan ia pun langsung ditindas oleh Sammy, dan dompet napi baru itu pun diambil. Sebelum sesaat, Michael dapat panggilan kunjungan dari Lincoln. Di saat itu, Michael menyinggung tentang foto terupdate-nya Sarah. Dan Lincoln pun yang menutupin itu mencoba mengalihkannya dengan menyuruh untuk fokus ke misi pelarian. Di mana Michael meminta Lincoln agar menyiapkan sebuah mobil pada jam 3 pagi besok. Terlihat napi yang tadi sudah ditelanjangin seperti nasib Bellick sebelumnya. Dan di situ ia mengenali James nampaknya. Di siang harinya, terlihat Michael yang mencoba mencari tahu bagaimana cara mendapatkan teropong dari bocah kemarin. Dan bocah itu pun memberikan jawaban kepada Michael, ada seseorang yang bernama Guillermo yang bisa mengusahakan teropong tersebut. Lalu Michael langsung menemui Guillermo yang lagi tertidur, dan Michael pun mencoba mencurinya. Dan setelah mendapatkan teropong tersebut, Michael langsung ke kamarnya James dengan memberitahu rencana keluar dari penjara Sona kepada James. Di sini, Michael sepertinya tidak yakin dengan rencana keluar dari penjara yang telah Michael buat, karena harus lebih berhati-hati lagi saat pelaksanaannya besok pagi. Di apartemennya Lincoln, di sini Lincoln dan Sophia sedang berdiskusi tentang suatu jalan yang akan dilalui Michael saat pelarian nanti. Di saat mereka sedang berdiskusi, ada sebuah panggilan telepon, yaitu dari Gretchen, yang meminta agar pelarian James dan Michael agar dapat dilakukan besok, karena Gretchen melihat progres Lincoln dan Michael sepertinya sudah putus asa. Dan Lincoln mencoba mengingatkan bahwa seminggu lagi waktunya, yang mereka telah sepakatin. Dan sepertinya Lincoln terpaksa dengan rencananya Gretchen, karena Lincoln telah tahu rencana Michael sama seperti yang Gretchen minta. Beralih ke Sucre yang sedang menunggu seseorang yang akan menitipkan barang kepadanya, yang mana orang tersebut tahu bahwa Sucre bekerja sebagai penggali kubur di penjara Sona, dan memberikan imbalan $5.000 kepada Sucre agar dapat membawa masuk barang titipan tersebut ke dalam penjara Sona, dan Sucre pun menerima hal tersebut. Beralih ke napi baru, di mana dia sedang membersihkan dirinya. Di saat itu, Bellick memberitahu kepadanya agar berhati-hati di penjara ini, dan Bellick menawarkan sebuah makanan kepada napi tersebut. Tampak Bellick mencari teman terhadap napi baru tersebut, dan juga sepertinya napi baru itu mengetahui tentang Michael. Di saat yang sama, di situ Michael yang tahu diperhatikan oleh napi baru tersebut pun langsung pergi meninggalkannya. Beralih ke Michael dan James yang sedang mempersiapkan rencana mereka dengan menutup kamarnya James dengan sebuah kain putih. Dan tampaknya mereka kekurangan personil dalam pelarian ini. Dan Michael pun menyuruh James agar mengikut sertakan Mahon dalam pelarian mereka. Kemudian James dan Mahon disuruh Michael agar melihat celah pergerakan penjaga saat sebelum mereka kabur nanti. Di saat itu Mahon beranjak pergi ke kamarnya Michael, di mana saat ingin menuju ke sana, Mahon melihat napi baru tadi sepertinya ia ingin tahu apa yang dikerjain oleh James, Mahon, dan Michael. Dan di saat itu juga Mahon melabrak napi baru tersebut agar tidak ikut campur dalam urusan rencana mereka. Beralih ke Lincoln dan Sophia yang sedang mengecek jalan di dekat penjara Sona dengan mengendarai mobil. Saat lagi asik, mereka dihadang oleh polisi penjaga luar penjara Sona. Saat itu juga mereka diperingatin agar tidak boleh memasukin area itu lagi. Ketika itu, Lincoln dan Sophia meninggalkan area tersebut, dan mereka pun menuju ke pantai dengan agenda rencana B.
Kembali ke Michael dan James yang sedang berusaha mengambil sebuah microwave yang akan digunakan agar dapat merusak sinyal radio yang digunakan oleh penjaga penjara Sona di kamar seseorang napi. Saat napi yang mempunyai microwave tersebut kembali, Michael dan James pun gagal mendapatkan microwave tersebut. Setibanya sampai di pantai, Lincoln yang sedang menyiapkan peralatan dengan menyewa di suatu toko dekat pantai. Di situ, Lincoln juga menanyakan jarak pelabuhan internasional dari sini. Kemudian, Lincoln dan Sophia akan menuju pantai Solona dengan agenda menyelamatkan anaknya Lincoln, yaitu LJ, sebelum mereka berdua cekcok di awal. Terlihat Sucre yang menyelipkan barang titipan orang tadi di sebuah keranjang buah, sebelum dia ditegur dan disuruh agar membaca peraturan yang ada oleh petugas, lalu mendaftarkan dirinya agar dapat akses masuk nantinya. Beralih ke James dan Michael yang kembali lagi untuk mencuri microwave tadi, dan mereka pun berhasil membawa microwave tersebut dari kamar napi tadi. Dan kita melihat di sini Mahon sedang teler. Pada sore harinya, barang dan logistik untuk penjara Sona pun tiba. Di sana terlihat titipan barang yang berada di keranjang buah tadi diambil oleh Sami, lalu memasukkannya ke dalam kantong celananya, dan pergi. Di sebuah lapangan penjara, orang-orang sedang mendengarkan sebuah pertandingan sepak bola melalui radio. Di saat yang sama, James dan Michael sedang mengerjakan alat untuk merusak aliran sinyal radio dari perangkat sebuah microwave tadi. Saat itu juga mereka langsung mencoba alat penghilang sinyal radio tersebut. Dan benar saja, alat tersebut pun berhasil menghilangkan sinyal radio dan membuat penjaga penjara Sona yang lagi asik mendengar pertandingan sepak bola pun terganggu akan hal itu. Lalu Michael mengecek penjaga penjara tadi dengan sebuah teropong, dan penjaga tersebut pun mengetahui Michael telah memperhatikannya, lalu melepaskan tembakan. Saat itu juga keadaan menjadi chaos, di mana semua napi disuruh berkumpul di tengah penjara. Dan datanglah para petugas ke sana lalu memberitahu bahwa ada yang mencoba mengarahkan sebuah senjata kepada salah satu petugas penjaga. Lechero sempat membantah akan hal itu. Setelah melakukan penggeledahan, didapatkan sebuah teropong di kamar sel Michael. Setelah ditanya kepada Michael, Michael pun membantah dan tidak mengakui teropong tersebut miliknya. Setelah penjaga menodongkan senjata ke Michael, James pun mencoba membantunya dengan mengakui teropong itu adalah miliknya. James beralasan hanya ingin melihat burung dan menunjukkan buku yang ia punya itu. Michael pun selamat di situ. Saat itu juga Michael berlari menuju kamar selnya dan sudah dikunci oleh penjaga tadi. Michael pun mencoba menggapai alat perusak sinyal radio yang ia buat tadi. Beralih ke Lincoln dan Sophia di sebuah pesisir pantai Solona. Lincoln menyuruh Sophia agar terlihat santai di suatu titik tertentu, di mana Lincoln mencoba menguburkan sesuatu di sana. Kembali ke Sucre, setelah berhasil membawa barang titipan pertama dari orang tersebut, Sucre disuruh kembali agar dapat menyusupkan barang lagi untuk kedua kalinya. Pada awalnya Sucre tidak mau, karena pada janji di awal hanya sekali saja untuk melakukan hal itu. Karena diteror oleh bodyguard orang tersebut, Sucre pun akhirnya terpaksa menerimanya. Kembali ke Mahon, James dan Michael di tengah lapangan penjara. Di sini James dihampiri oleh napi baru tadi. Dan napi baru kenal bahwa James adalah McFadden dari duta besar di Nice. Lalu James menyangkal hal itu. Di sini terlihat Michael dan Mahon menyadari sesuatu dari ucapan napi baru tadi. Dan James pun mengalihkan pembicaraan dengan ingin memperlihatkan sesuatu kepada Mahon dan Michael. Dan mereka bertiga mencoba memerhatikan penjaga di sebuah jendela, di mana setiap jam 6 para penjaga berganti shift. Dan Mahon pun memberi sedikit celah lagi, di mana penjaga tadi mempunyai kebiasaan meminum kopi, di mana mereka mempunyai suatu rencana di celah tersebut. Scene ini pun berakhir di sini. If we get to that cup, we get to the man. We gotta move. Thanks tim sudah menonton video kali ini. Untuk kritik dan saran mohon ditulis di kolom komentar ya. See you team and have a good time.